Tubuh Zhu Feng ini dipenuhi dengan aura tertinggi yang mengepul, berbau penghancur langit dan bumi, ternyata adalah yang tertinggi jangka menengah. Namun, auranya busuk, dan jelas tidak banyak waktu tersisa untuk hidup. Zhu Feng muncul di kehampaan, dan di belakangnya, ada beberapa master tertinggi. Sekelompok orang berkerumun, mata mereka penuh dengan cahaya ilahi, dan kekuatan mereka mengepul. Setiap orang adalah master kuat dari Sekte Kaisar Shihen, master tertinggi yang bangga dan memiliki keagungan tak terbatas. Hahaha, ternyata senior Zhu Feng. Memang terakhir kali senior bertemu junior ini hanyalah seorang arogan yang tidak tahu banyak tentang dunia. Saya tidak menyangka senior itu akan datang ke gerbang Linyuan secara langsung hari ini. Ini benar-benar berkah bagi gerbang suci Linyuan saya. Ayo, junior sudah menyiapkan singgasana kosong khusus untuk senior. Mohon diterima. Ucap Linyuan Zizun melambaikan tangannya lagi, dan singgasana bangkit, sesuai dengan master tertinggi dari Sekte Kaisar Shihen. Dia menyapa semua orang dari Sekte Kaisar Shihen dan duduk satu persatu. Dia memperlakukan mereka dengan hangat dan bertindak seperti angin musim semi. Tuan, penguasa tertinggi Linyuan ini sangat ahli dalam hal itu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia sedang berada dalam pengasingan dan tidak akan menerima tamu, tetapi sekarang dia bahkan menjamu kita dan orang-orang dari Sekte Kaisar Shihen. Saya khawatir orang ini punya beberapa ide. Ucap Si Kong Zhen melihat ini dan matanya menyipit. Dia berkata kepada Qin Chen melalui transmisi suara. Tidak masalah. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang ini, selama kita mencapai tujuan kita, tidak apa-apa jika dia memahami situasinya. Jika tidak, jangan salahkan tuan muda ini karena bersikap kasar. Ucap Qin Chen mendengus dingin. Saat ini, mata semua orang sudah tertuju pada Si Kong Zhen, karena hanya ada 3 singgasana void di sini, dan Si Kong Zhen belum duduk di singgasana void di sekitar Si Kong Zhen. Setelah Linyuan Zizun menghibur orang-orang Zhu Feng, dia memandang Si Kong Zhen dengan tatapan bingung dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Si Kong Zhen, mengapa Anda tidak duduk? Hari ini, Sekte Suci Linyuan saya bersinar cerahnya, Tanah Suci Sikong dan Gerbang Kaisar Shihen keduanya datang ke Sekte Linyuan saya, ini benar-benar layak untuk dirayakan." Apa? Si Kong Zhen, Tuan Suci Tanah Suci Sikong. Setelah kata-kata Linyuan Zizun jatuh, mata Zhu Feng dan orang lain di seberang tiba-tiba menatapnya, dan suasana di lapangan menjadi sangat bermartabat dalam sekejap, seperti tong mesiu sebelum meledak. Bahkan ada master tertinggi dari Sekte Kaisar Shihen, yang matanya tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat, menatap Si Kong Zhen. Terjadi ketegangan antara kedua belah pihak. Karena putra Kaisar Shihen dibunuh oleh seseorang di Tanah Suci Sikong. Shihen Zizun, penguasa gerbang Kaisar Shihen sangat marah. Dia telah memanggil kembali semua orang kuat di gerbang Kaisar Shihen, dan bahkan memanggil penatua Zhu Feng yang tertutup, hanya untuk menargetkan Tanah Suci Sikong. Siapa sangka mereka akan bertemu dengan orang-orang dari Tanah Suci Sikong di gerbang Suci Linyuan, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Aura pembunuh yang menggelinding membubung ke langit, membentuk badai yang mengerikan dan menekannya. Sebaliknya, Si Kong Zhen hanya mencibir, bahagia dan tak kenal takut. Perkelahian bisa terjadi di antara mereka kapan saja. Melihat suasana antara kedua pihak sangat serius, seolah-olah ada tali yang dikencangkan, Linyuan Zizun tiba-tiba berdiri, dan kekuatan lembut keluar dari tubuhnya, tiba-tiba memecah ketegangan antara kedua pihak. Linyuan Zizun tersenyum dan berkata, "Semuanya, ini gerbang suci Linyuan saya. Ketika Anda datang ke sini, Anda semua adalah tamu gerbang suci Linyuan saya. Mengapa Anda begitu tegang? Kalian semua bisa duduk dan berbicara dengan baik di Sekte Linyuan saya." Ucap Linyuan Zizun berkata sambil tersenyum. Kekuatan tertinggi dari yang tertinggi melonjak melalui dirinya, menekan ke segala arah. Demi wajah Linyuan Zizun, lupakan dulu. Ucap Zhu Feng mendengus dingin dan duduk. "Saudara Sikong, kenapa kamu tidak duduk? Mengapa kamu tidak duduk bersama? Itu cara untuk menyelamatkan wajahku." Ucap Linyuan Zizun melihat bahwa Si Kong Zhen masih belum duduk, dan segera berkata dengan sebuah senyuman. Si Kong Zhen berkata dengan tenang, "Bagaimana saya bisa mendapat tempat di depan tuan saya?" Setelah kata-kata itu keluar, Si Kong Zhen membungkuk kepada Qin Chen dan berkata, "Tuan, silakan duduk." "Apa?"
Tuan, ucap semua orang terkejut dan melihat ke arah di mana Si Kong Zhen membungkuk, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah seorang pemuda yang terlihat sangat muda. Mau tak mau mereka terkejut. Dengan siapa Si Kong Zhen berbicara? Apakah itu anak laki-laki? Tapi bukankah pemuda itu adalah murid pelindung Mikong? Mengapa dia disebut Tuan? Semua orang memperhatikan, mencoba menemukan orang yang dibicarakan Si Kong Zhen, tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, tidak ada orang lain di arah itu kecuali Qin Chen. Lupakan saja, aku sudah membuang banyak waktu menunggu di sini. Tuan muda ini secara pribadi akan keluar dan membuat keputusan cepat. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen mengatakan sesuatu dengan ringan, berjalan lurus ke atas, lalu duduk perlahan di singgasana dengan postur tenang. Sekarang Lin Yuan Zizun telah maju ke depan, Qin Chen tentu saja tidak ingin membuang waktu. Semua orang di samping tercengang. Karena Qin Chen sangat menarik perhatian. Pria muda seperti itu, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya, dipanggil, Tuan, oleh Si Kong Zhen, dan duduk di singgasana Void dengan begitu santai, tetapi budidayanya tidak berada pada level menengah tingkat tertinggi. Identitas macam apa itu? Tiba-tiba, Qin Chen disorot ke pusat penglihatan yang paling menonjol dan intens. Saya tidak tahu harus memanggil apa adik kecil ini. Setelah melihat ini, Lin Yuan Zizun membuka mulutnya sedikit dengan keterkejutan di matanya. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, nama pemuda ini sangat tabu, apakah kamu ingin tahu? Berani, lancang, itu terlalu sombong, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu dengan pemimpin sekte? Begitu kata-kata Qin Chen keluar, semua orang yang hadir di gerbang suci Lin Yuan sangat marah, dan mereka semua berbicara satu demi satu. Lin Yuan Zizun mengerutkan kening terlebih dahulu, dan ada secercah keraguan di pupil matanya, lalu dia tersenyum lagi, hahaha, adik kecil benar-benar berkarakter, saudara Si Kong, saya tidak tahu siapa orang di sebelahmu. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya? Mata Si Kong Zhen menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Tuan Lin Yuan, Tuan muda ini orang terhormat, aku menyarankanmu untuk tidak memanggilnya adik kecil. Mendengar ini, semua orang di gerbang suci Lin Yuan sangat marah. Mata Lin Yuan Zizun juga menjadi dingin ketika mendengar ini, tapi dia tidak banyak bicara. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, harap diam. Kita memiliki tamu terhormat dari Sekte Suci Lin Yuan hari ini. Tolong jangan kehilangan martabat Sekte Suci Lin Yuan kita. Para tetua lainnya berhenti berbicara, tetapi ekspresi mereka masih marah. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yuan Zizun melengkungkan tangannya ke arah Qin Chen dan Si Kong Zhen, karena kalian berdua tidak ingin bicara lebih banyak, saya tidak akan mendesak lagi. Yang disebut pengunjung semuanya adalah tamu. Ucap Lin Yuan Zizun berkata sambil tersenyum, dan posturnya yang bebas dan santai, yang membuat banyak orang di sekitarnya diam-diam bertepuk tangan. Qin Chen tersenyum ringan tetapi tidak banyak bicara. Jika Lin Yuan Zizun ingin terus berpura-pura menjadi orang baik, maka dia harus terus berpura-pura. Qin Chen juga hanya memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Kemudian dia melihat Lin Yuan Zizun berbalik dan melihat ke arah Zhu Feng dan yang lainnya. Senior Zhu Feng, Anda memimpin banyak master dari Sekte Kaisar Shihen datang hari ini untuk mengunjungi Sekte Lin Yuan saya. Itu benar-benar membuat Sekte Suci Lin Yuan kami bersinar. Namun, saya tidak tahu bahwa Senior Zhu Feng secara pribadi datang ke Sekte Lin Yuan saya. Apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Ucap Lin Yuan Zizun bertanya sambil tersenyum. Lin Yuan Zizun, saya secara pribadi datang ke sini tentu saja karena kematian putra dari Sekte Kaisar Shihen. Ucap Zhu Feng menatap Si Kong Zhen dengan mata dingin, belum lama ini, putra dari Sekte Kaisar Shihen dibunuh oleh orang jahat di tanah leluhur yang gelap. Tidak hanya itu, banyak pemimpin dan anggota tim lainnya dibunuh secara brutal oleh pengkhianat. Master Sekte Kaisar Shihen sangat marah, dan secara pribadi meminta saya datang ke sini untuk membahas masalah ini. Ucap Zhu Feng dengan dingin. Oh, Kaisar Shihen sebenarnya terbunuh di tanah leluhur yang gelap. Dikatakan bahwa putra Kaisar Shihen adalah jenius yang paling menonjol dari gerbang Kaisar Shihen dalam beberapa tahun terakhir. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu pada Kaisar Shihen? Ucap Lin Yuan Zizun terkejut, menunjukkan ekspresi luar biasa. Di sampingnya, Si Kong Zhen mencibir, Lin Yuan Zizun ini terlalu pandai berpura-pura,
sebagai salah satu dari 3 kekuatan besar di benua Heiyu, bagaimana mungkin Linyuan Zizun ini tidak mengetahui tentang Kaisar Shihen? Zhu Feng berkata dengan suara dingin, benua Heiyu kita adalah pos terdepan klan kegelapan di alam semesta ini. Benua ini selalu damai dan dikendalikan bersama oleh 3 kekuatan utama kita. Sekarang seseorang melanggar janji, bertempur di tanah leluhur yang gelap, membunuh putra Kaisar Shihen dari sekte Kaisar Shihen kami. Selain itu, saya mendengar bahwa beberapa orang bahkan lebih ceroboh di tanah leluhur yang gelap, menghancurkan tanah makam darah, dan bahkan masuk ke bagian terdalam daerah terlarang tanah leluhur kegelapan. Linyuan Zizun, Anda sebagai salah satu pemimpin dari 3 kekuatan utama kita, bagaimana Anda bisa membiarkan orang-orang yang melanggar aturan seperti itu ada? Ucap Zhu Feng dengan dingin. Linyuan Zizun mengangguk dan berkata, jika hal-hal ini benar, tentu saja, saya akan menjatuhkannya dengan hukuman berat. Namun, saya telah melakukan retret dalam beberapa hari terakhir. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar berita seperti itu. Saya ingin meminta senior Zhu Feng dan sekte Kaisar Shihen untuk bersabar dan menunggu saya untuk mencari tahu kebenarannya. Setelah itu, saya akan membuat pernyataan. Zhu Feng tersenyum dan berkata, tentu saja, ini hanya salah satu tujuan kunjungan saya ke sini. Kali ini, saya memiliki tujuan kedua. Ucap Zhu Feng dengan ringan. Tolong beritahu saya. Ucap Linyuan Zizun tersenyum. Zhu Feng memandang Linyuan Zizun dan berkata, saya mendengar bahwa Linyuan Zizun memiliki seorang putra dengan kekuatan luar biasa dan bakat luar biasa. Sekarang dia setengah langkah tertinggi dan sedang berlatih di benua gelap. Putra dari sekte Kaisar Shihen dibantai secara brutal oleh para pengkhianat. Setelah ketua sekte mengetahui hal ini, dia mendapat ide dan berharap untuk mengadopsi putra kesayangan Linyuan Zizun sebagai putra angkatnya. Awalnya, master dari sekte Kaisar Shihen seharusnya datang untuk melakukan ini secara langsung, tetapi karena kultivasinya, dan gerbang Kaisar Shihen kami memiliki urusan penting dan tidak dapat diganggu, jadi dia secara khusus memerintahkan saya untuk datang. Sekarang saya memegang tanda gerbang kekaisaran dari sekte Kekaisaran Shihen, mewakili seluruh sekte Kekaisaran Shihen, berharap untuk membentuk hubungan keluarga dan aliansi strategis dengan sekte Suci Linyuan. Ucap Zhu Feng mengangkat tangannya dan melanjutkan, untuk menunjukkan ketulusan kami, gerbang Kaisar Shihen kami juga telah menyiapkan banyak hadiah untuk putra Suci Linyuan. Sebagian dari hadiah ini adalah setengah dari wilayah dan pendapatan gerbang Kaisar Shihen kami di seluruh benua Heiyu. Selama 2 kekuatan besar kita membentuk keluarga dekat, maka setengah dari wilayah dan pendapatan sekte Kaisar Shihen saya di benua Heiyu akan menjadi milik sekte Suci Linyuan. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari hadiahnya. Saat putri dari sekte Kaisar Shihen dan putra dari sekte Linyuan membentuk pernikahan yang nyata, master sekte akan melaporkannya secara pribadi. Pada saat itu, akan ada banyak harta karun, pil, kekuatan magis, latihan, dan buku rahasia lainnya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Tuan Linyuan Zizun tentang ini. Ucap Zhu Feng berkata perlahan. Setelah mendengar ini, banyak penjaga dan tetua dari sekte Suci Linyuan semuanya berbisik, tapi kemudian mereka semua melihat ke arah Sikong Zen, karena mereka semua tahu tujuan dari sekte Shihen, yang mana adalah bersatu dengan sekte Linyuan untuk menghancurkan tanah suci Sikong. Jika sekte Kaisar Shihen dan sekte Suci Linyuan benar-benar bersatu, kedua kekuatan teratas akan cukup untuk menghancurkan tanah suci Sikong sepenuhnya, sehingga mustahil untuk bergerak maju di benua Heiyu. Oleh karena itu, semua orang memandang ke arah Sikong Zen, memandang ke arah penguasa suci tanah suci Sikong yang baru saja menunjukkan kekuatannya. Mereka bertanya-tanya apakah sekte Kaisar Shihen langsung mengatakan hal seperti itu di hadapannya, apakah dia akan marah dan langsung mengambil tindakan. Namun di luar dugaan, Sikong Zen tetap tidak bergerak dan terlihat seperti biasa, ia hanya memandang Qin Chen dengan hormat, seolah tidak peduli. Semua orang penasaran dengan identitas Qin Chen. Linyuan Zizun, saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Bisakah Anda memenuhi persahabatan Master Sekte? Master Sekte sangat menyukai putra Anda. Jika putra suci Linyuan benar-benar bisa menjadi anak angkat dari Master Sekte, Master Sekte pasti akan memberikan yang terbaik dari Sekte Kaisar Shihen kami kepada putra suci Linyuan. Ucap Zhu Feng dengan suara yang dalam. Linyuan Zizun berkata, ini, saya sudah memahami masalahnya.
Saya sangat berterima kasih kepada Master Sekte Kaisar Shihen atas perhatiannya. Namun, masalah ini terkait dengan distribusi benua Heiyu. Sekarang Sikong Zen dari Tanah Suci Sikong juga ada di sini. Saya khawatir saya harus bertanya kepadanya tentang masalah ini. Ucap Lin Yuan Zizun berdiri dari singgasana kekosongan dan berkata lagi, Tuan Sikong Zen, Anda adalah penguasa Tanah Suci Sikong dan salah satu dari 3 kekuatan besar di benua Heiyu kita. Mengenai masalah ini, saya ingin tahu apa pendapat Tanah Suci Sikong Anda tentang hal itu. Saya mendengar bahwa Tuan Suci Tanah Suci Sikong memiliki seorang putri bernama Sikong Anyun. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan pewaris Tanah Suci Sikong. Dia setenar Xiaoer dan Kaisar Shihen. Saya tidak menyangka akan mendengar kabar buruk tentang kematian Kaisar Shihen ketika saya meninggalkan pengasingan hari ini. Itu sangat menyakitkan bagiku. Mendengar ini, banyak tetua penjaga gerbang suci Lin Yuan semuanya memandang Lin Yuan Zizun dengan takjub. Tuanku, ucap Sikong Zen tidak menjawab Lin Yuan Zizun, tapi hanya melihat ke arah Qin Chen. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya, siapakah anak ini? Sikong Zen benar-benar mempercayakan hal seperti itu kepada anak ini. Bisakah orang ini mewakili Tanah Suci Sikong? Qin Chen tersenyum, bagaimana pendapat Anda tentang Tanah Suci Sikong? Konyol, putra Kaisar Shihen dibunuh oleh tuan muda ini, bagaimana saya bisa memikirkannya? Gerbang Kaisar Shihen melakukan apapun yang dia inginkan di tanah leluhur kegelapan, dan itu berbahaya. Jejak gerbang Kaisar Shihen harus dihapus dari benua Heiyu. Ucap Qin Chen memandang Lin Yuan Zizun, dan berkata dengan acuh tak acuh, dan Anda Lin Yuan Zizun, Anda memiliki sarana yang baik, apakah Anda pandai dalam hal itu? Mungkin cara seperti itu bisa menghasilkan keuntungan di lain waktu, tapi terkadang, terlalu cerdik tidaklah baik. Jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, kepintaran Anda akan disesatkan oleh kebijaksanaan Anda. Begitu kata-kata Qin Chen keluar, semua orang tercengang. Apa yang anak itu katakan? Apakah dia yang membunuh Kaisar Shihen? Dia tidak hanya membunuh putra Kaisar Shihen, tapi dia juga ingin menghancurkan seluruh sekte Kaisar Shihen. Apakah kamu bahkan berbicara dengan Master Sekte seperti ini? Bukankah ini terlalu berani? Apakah Anda tidak takut memancing kemarahan publik? Benar saja, pernyataan Qin Chen yang meremehkan segera menyebabkan niat membunuh naik ke langit. Semua master dari Sekte Kaisar Shihen memusatkan pandangan mereka pada Qin Chen, menyebabkan riak di ruang sekitar Qin Chen. Bahkan retakan mulai muncul di singgasana Void miliknya. Jadi kamulah yang membunuh Kaisar Shihen. Saya sudah lama mendengar bahwa Nona Sikong dari Tanah Suci Sikong di tanah leluhur kegelapan diikuti oleh seorang pemuda. Saya tidak menyangka orang itu adalah orang di depan saya. Orang ini membunuh murid-murid dari Sekte Kaisar Shihen, dan juga ingin melenyapkan Sekte Kaisar Shihenku. Itu benar-benar nada yang besar. Ucap seorang master dari gerbang Kaisar Shihen meraung dengan niat membunuh. Tatapan semua orang di Sekte Kaisar Shihen dapat membunuh master tertinggi, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak dan hanya mencibir, lupakan, awalnya saya ingin pergi ke Sekte Kaisar Shihen untuk mengambil tindakan, tetapi saya tidak menyangka bahwa Sekte Kaisar Shihen sebenarnya akan mengirimkannya sendiri. Sangat bagus, Sikong Zen, lakukanlah dan bunuh orang-orang dari Sekte Kaisar Shihen ini di depanmu, agar mereka tahu tekad tuan muda ini. Ya, tuanku, ucap Sikong Zen berdiri dalam sekejap. Saat berbicara, tubuhnya bergetar, dan mata banyak orang langsung hancur, menunjukkan kekuatan tirani. Baru saja saya telah bertarung dengan banyak pelindung dan tetua Dharma di gerbang suci Lin Yuan ini. Namun, demi wajah Lin Yuan Zizun, saya hanya menggunakan beberapa persen dari kekuatan saya. Sekarang saya akan memberitahu Anda apa yang disebut postur tak terkalahkan. Ucap Sikong Zen dengan dingin. Auranya terus meningkat, Sikong Zen benar-benar membuka kekuatan gelapnya, dan bahkan menstimulasi aura aslinya. Istana Kunmo benar-benar terguncang, dan dengan keras, Sikong Zen menampakkan kekuatan dan nafas yang tampak seperti Dewa Iblis. Sikong Zen, kamu terlalu sombong. Kali ini kami tidak punya tempat tujuan. Tidak perlu usaha keras untuk sampai ke sini. Awalnya, gerbang Shihen kami ingin bergabung dengan gerbang suci Lin Yuan untuk menargetkan tanah suci Sikong Anda, tapi kami tidak menyangka kamu datang ke sini sendirian. Aku akan membunuhmu hari ini. Selama aku bisa membunuhmu,
tanah suci Sikongmu akan runtuh sepenuhnya dan menjadi makanan bagi sekte Kaisar Shihen kami. Ucap Zhu Feng dari gerbang Kaisar Shihen tiba-tiba berdiri. Dia tinggi dan kuat, meskipun dia sudah tua, tetapi begitu dia berdiri, kekuatan yang mengepul keluar dari tubuhnya. Kalian berdua, ucap Lin Yuan. Zizun mencoba mencegahnya. Master Sekte Lin Yuan, berhentilah bicara. Aku telah memberimu wajah sebelumnya, tetapi pria dari tanah suci Sikong ini terlalu sombong. Aku harus membunuhnya hari ini. Jangan khawatir tentang bagaimana nasib sekte Kaisar Shihen kami mendapatkan pijakan di benua gelap di masa depan. Ini adalah gerbang Kaisar Shihen milikku dan urusan tanah suci Sikong sendiri tidak akan pernah melibatkan sekte suci Lin Yuan Anda. Ucap Zhu Feng meraung dengan niat membunuh. Dia melangkah keluar dalam satu langkah, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba meninju Sikong Zen. Dalam sekejap, itu adalah jurus pembunuh utama sekte Kaisar Shihen, Dharma Langit dan Bumi. Jurus Dharma Langit dan Bumi ini adalah jurus pembunuh terakhir dari sekte Kaisar Shihen. Gerakan ini sangat kuat dan tidak dapat dipraktikkan oleh master tertinggi biasa. Hanya barang antik tua dan orang kuat tua di sekte Kaisar Shihen yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Tetapi mereka yang bisa berkultivasi hingga level Zhu Feng sangatlah langka. Zhu Feng meninju. Dalam sekejap, dunia runtuh dan kehampaan berguncang. Ada gelombang semangat juang di mana-mana antara dunia dan tekanan. Bayangan dewa perang yang tak terhitung jumlahnya muncul, melakukan ribuan seni bela diri, dan kemudian memadat menjadi untayan, membentuk dunia yang mengerikan. Zhu Feng ingin membunuh Sikong Zen di bawah telapak tangannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Terlebih lagi, ia mengambil tindakan secara tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dan terjadi dengan kecepatan kilat, seperti munculnya guntur, meteorit berjatuhan, angin dan hujan turun secara tiba-tiba, secepat badai, sehingga tak tertahankan.